warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Gigi Andrea selaku moderator sekaligus pemateri. Di sini saya dari kelompok 6 akan menjelaskan materi tentang kisah Al-Quran. Dan juga perkenalkan rekan-rekan kami, yaitu Putrawan yang akan menjelaskan tentang pengertian kisah Al-Quran, Harian Zelina Bancin yang akan menjelaskan tentang macam-macam kisah Al-Quran, Mira Arifit Panjaitan yang akan menjelaskan tujuan kisah Al-Quran, dan saya sendiri yang akan menjelaskan tentang karakteristik kisah Al-Quran. Baiklah, langsung saja kita mulai. Kisah Al-Quran atau qasas Al-Quran. Secara bahasa, kata kisah berasal dari bahasa Arab yaitu kisos, bentuk jamaknya qasas. Sementara kata kisos merupakan bentuk infinitif atau masdar dari kata qasasa yaqusu, yang bisa berarti menceritakan dan mengikuti jejak. Ini mengingat bahwa ketika kita sedang bercerita, seolah kita sedang mengikuti alur dan jejak cerita yang diceritakan. Dalam bahasa Indonesia, kisah diartikan sebagai kejadian, cerita, atau riwayat. Sebagian ulama yang membagi kisah Al-Quran menjadi dua, yaitu kisah sejarah atau al-takhiri dan al-tamthili atau kisah historis. Kisah historis adalah kisah yang mengandung kebenaran material dan faktual. Misalnya kisah tentang para nabi dan umat-umat terdahulu. Sedangkan kisah simbolis adalah kisah yang mengandung kebenaran secara material, namun kebenaran fakta dalam kisah tersebut tidak harus benar-benar faktual. Sebab yang dimaksudkan dalam kisah tersebut berkaitan dengan tokoh-tokoh yang disebutkan hanyalah sebagai simbol yang dihajatkan untuk memberikan contoh. Jadi, dapat disimpulkan kisah Al-Quran atau qasas Al-Quran merupakan suatu komunikasi atau suatu bentuk komunikasi melalui cerita atau kisah di dalam Al-Quran yang mengandung nilai-nilai kebenaran, nasihat maupun peringatan, serta beragam kisah-kisah yang menceritakan keadaan umat-umat terdahulu dan nabi-nabi mereka, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi masa lampau, masa sekarang, hingga masa yang akan datang. Macam-macam kisah Al-Quran. Mana Akatan membagi kisah Al-Quran dalam 3 bagian, yaitu bagian pertama ada kisah nabi terdahulu. Bagian ini berisikan ajakan para nabi kepada kaumnya, mukjizat-mukjizat dari Allah yang memperkuat dakwah mereka, sikap orang-orang yang memusuhinya, serta tahapan-tahapan dakwah, dan akibat yang menimpa orang beriman dan orang yang mendustakan para nabi. Contohnya, ada kisah Nabi Adam yang terdapat dalam Quran Surah Baqarah ayat 30-39 dan Quran Surah Al-A'raf ayat 11. Kisah Nabi Nuh terdapat dalam Quran Surah Hud ayat 25-49. Kisah Nabi Hud, Quran Surah Al-A'raf ayat 65, 72, 50, dan 58. Kisah Nabi Idris, Quran Surah Maryam 56-57 dan Quran Surah Al-Anbiya ayat 85-86. Kisah Nabi Yunus dalam Quran Surah Yunus ayat 98 dan beberapa kisah nabi lainnya yang dapat kita temui dalam Al-Quran. Kisah-kisah para nabi tersebut menjadi informasi yang sangat berguna bagi upaya meyakini para nabi dan rasul Allah. Keimanan pada para nabi dan rasul merupakan suatu keharusan bagi umat Islam yang harus ditanamkan semenjak usia dini. Kisah yang berhubungan dengan kejadian pada masa lalu dan orang-orang yang tidak disebutkan kenabiannya. Ada kisah tentang Luqman yang terdapat dalam Quran Surah Luqman ayat 12-13. Kisah tentang Zulkarnain, Quran Surah Al-Kahfi ayat 83-98. Kisah tentang Ashabul Kahfi, Quran Surah Al-Kahfi ayat 9-26. Kisah tentang Talut dan Jalut, Quran Surah Al-Baqarah ayat 244-251. Kisah tentang Yajuj dan Majuj, Quran Surah Al-Anbiya ayat 95-97. Kisah tentang bangsa Romawi, Quran Surah Ar-Rum ayat 2-4. Kisah tentang Maryam, Quran Surah Ali Imran ayat 36-45. Kisah tentang Fir'aun, Quran Surah Al-Baqarah ayat 49-50. Kisah tentang Qarun, Quran Surah Al-Qasas ayat 76-79.
Pada bagian ketiga, kisah-kisah yang terjadi pada masa Rasulullah. Ada kisah tentang Ababil yang terdapat dalam Quran Surah Al-Fil ayat 1-5. Kisah tentang hijrahnya Nabi SAW, Quran Surah Muhammad ayat 13. Kisah tentang perang Badar dan Uhud, Quran Surah Ali Imran. Kisah tentang perang Hunain dan At-Tabuk, Quran Surah At-Taubah. Kisah-kisah tersebut dapat dipergunakan untuk memantapkan keyakinan dan keimanan, agar benar-benar mencontoh kebaikan yang dilakukan para sahabat yang telah berjuang dengan semangat. Jika pada masa Rasulullah perjuangan dengan pertempuran di medan perang, saat ini bisa diwujudkan dengan berbagai sarana, seperti memerangi kebodohan, kemiskinan, keterbelakangan, ketidakadilan, dan ketimpangan yang terjadi di dalam masyarakat. Tujuan-tujuan kisah Al-Quran. Menurut Sayyid Qutb, di antara tujuan kisah adalah 1. Menetapkan wahyu dan risalah Muhammad SAW. 2. Menerangkan bahwa agama seluruh dari Allah dan bahwa kaum mukminin seluruhnya adalah umat yang satu. 3. Menerangkan bahwa agama seluruhnya adalah satu dasar. 4. Menjelaskan bahwa cara Nabi dan berdakwah itu satu dan penerimaan kaum mereka hampir mirip semuanya. 5. Sebagai pemberitaan Allah bahwa pada akhirnya Allah selalu menolong para nabi dan menghancurkan musuh-musuhnya, dan lain-lainnya. Kisah-kisah Al-Quran memiliki maksud dan tujuan yang bisa diambil manfaat dan faedahnya oleh umat Islam khususnya dan seluruh umat manusia. Al-Quran bisa menjadi koreksi dan klarifikasi pendapat para ahlul kitab, karena banyak ungkapan ahli kitab yang bertolak belakang dengan kenyataan sebenarnya. Juga sebagai pembentuk pribadi yang berakhlak mulia, seperti ditegaskan dalam surat Yusuf ayat 111 yang selaras dengan misi yang diemban Rasulullah dalam surat Al-Anbiya ayat 107, bahwa Nabi diutus untuk menjadi rahmat bagi alam semesta. Hal ini didasari karena pribadi beliau yang berakhlak mulia. Karakteristik kisah dalam Al-Quran. Kisah-kisah Al-Quran memiliki karakteristik yang berbeda dengan kisah atau cerita pada umumnya. Dalam Al-Quran, Allah menegaskan bahwa kami menceritakan kepadamu kisah yang baik dengan mewahyukan Al-Quran ini kepadamu. Dari ayat tersebut, jelas bahwa kisah yang dituturkan dalam Al-Quran secara kualitatif memiliki keunggulan dan karakter yang paling bagus. Di antara karakteristik dan keistimewaan kisah dalam Al-Quran adalah: yang pertama, kisah-kisah Al-Quran berupa peristiwa nyata yang benar-benar terjadi. Kisah Al-Quran bukanlah cerita yang dibuat-buat, akan tetapi membenarkan kitab-kitab terdahulu dan menjelaskan sesuatu, dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Al-Quran memberikan kisah yang tepat meskipun suatu peristiwa tersebut telah terjadi dalam kurun berabad-abad yang lalu. Yang kedua, kisah-kisah Al-Quran sejalan dalam kehidupan manusia. Meskipun Al-Quran merupakan kalam Allah, kisah-kisah yang dituturkan tidak terlepas dari kehidupan manusia. Karena itu, manusia dengan cepat mampu memahami isyarat tersebut. Kesesuaian ini memberikan indikasi bahwa kehidupan ini sudah selayaknya mengikuti pedoman dan petunjuk dari Al-Quran jika ingin mendapatkan kebahagiaan dunia akhirat. 3. Kisah-kisah Al-Quran tidak sama dengan ilmu sejarah. Al-Quran memiliki karakteristik yang berbeda dengan sejarah yang ditulis para sejarawan. Al-Quran tidak hanya membincangkan sejarah secara umum, tetapi merupakan kisah pilihan yang mampu menguatkan keimanan. Dan di dalam kisah-kisah terdapat pelajaran yang dapat diambil oleh orang-orang berakal. Keempat, kisah Al-Quran sering diulang-ulang. Al-Quran banyak mengandung kisah-kisah yang diungkapkan secara berulang kali di beberapa tempat. Sebuah kisah terkadang berulang kali disebutkan dalam Al-Quran dan dikemukakan dalam berbagai bentuk yang berbeda. Menurut Manna Al-Qadfatan, bahwa kisah-kisah dalam Al-Quran mengandung beberapa rahasia. Di antara rahasianya adalah
Yang pertama, menjelaskan kebalaghatan Al-Quran dalam tingkat paling tinggi. Kedua, menunjukkan kehebatan mukjizat Al-Quran. Ketiga, memberikan perhatian besar terhadap kisah tersebut agar pesanannya lebih berkesan. Keempat, setiap kisah memiliki maksud dan tujuan berbeda. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum.